Shalom anak-anak ibu semuanya, selamat pagi, kita ketemu lagi pada hari ini, Selasa 18 Mei tahun 2021 dengan tema 8 subtema 2 untuk mata pelajaran PKN. Nah, untuk mata pelajaran PKN ini akan dibahas materi tentang contoh-contoh dari sila pertama sampai sila kelima yang ada dalam Pancasila. Nah, contohnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya contohnya itu adalah kebebasan dalam beribadah. Nah, anak-anak ibu akan kirimkan video pembelajaran. Ibu harapkan kamu bisa mengikuti video pembelajaran ini sehingga kamu nanti bisa paham dan mengerti contoh-contoh dari setiap sila yang ada dalam Pancasila. Baik anak-anak ibu, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar PPKN tema 8 subtema 2 mengenai penerapan sila Pancasila. Musyawarah sebagai pengamalan sila keempat Pancasila. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Makna sila ini adalah kita sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun mempunyai hak masing-masing, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, kita harus bermusyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan atau menyelesaikan masalah. Bermusyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Berikut contoh kegiatan bermusyawarah sesuai pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah pemilihan ketua kelas. Yang kedua adalah pemilihan ketua regu. Kemudian yang ketiga adalah rapat RT. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah antar teman. Anak-anak, salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Berikut beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan musyawarah agar dapat berjalan lancar, yaitu yang pertama adalah sampaikan pendapat dengan baik, jelas, dan sopan. Kemudian yang kedua, beri kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hargai dan hormati pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang kelima, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya, sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak, anggota pramuka harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu wujud takwa kepada Tuhan adalah beribadah sesuai agama yang dianut. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Berikut beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, beribadah sesuai agama yang dianut. Di Indonesia terdapat 6 macam agama. Yang pertama, agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang kedua adalah berdoa sebelum makan. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Yang keempat, menuntut ilmu agama. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Dan yang keenam adalah berteman dengan pemeluk agama lain. Perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila beserta lambang dan bunyinya. Perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila pertama yaitu beribadah dengan rajin dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Kemudian sila kedua anak-anak dilambangkan dengan gambar rantai emas. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah dan menjenguk teman yang sakit. Kemudian sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu bekerja sama membersihkan kelas dan mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kemudian sila keempat Pancasila dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila yaitu memberikan kesempatan semua anggota untuk tampil. Kemudian musyawarah menentukan jadwal piket. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yaitu rajin belajar dan bekerja keras. Kemudian hidup berhemat. Sikap adil terhadap teman. Anak-anak, setiap kelompok barung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua barung harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil terhadap anggotanya. Salah satu sikap adil adalah membagi tugas secara merata. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota.
Sikap adil merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Apakah contoh sikap adil yang dapat kamu lakukan terhadap teman-temanmu? Berikut ini merupakan contoh sikap adil terhadap teman. Yang pertama adalah berbagi makanan dengan teman secara adil. Yang kedua, membagi tugas seimbang dalam kegiatan berkelompok. Yang ketiga, mau memperlihatkan mainan kesukaan kepada semua teman. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Dan yang kelima, mendengarkan dan menghargai setiap pendapat anggota kelompok saat berdiskusi. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sini ada bacaan yang berjudul Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka itu dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri adik-adik. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat adik-adik. Nah, diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Nah, salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah itu artinya adalah berdiskusi untuk membicarakan suatu masalah adik-adik. Nah, bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarah merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Nah, bermusyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat itu kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng ya adik-adik. Tentunya masih ingat nih adik-adik ya bahwa simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Adik-adik, berikut ini adalah contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Misalnya kalau dalam masyarakat ya, pemilihan ketua RT ya, itu dilakukan dengan bermusyawarah. Kalau di kelas misalnya, pemilihan ketua kelas ya, itu juga bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Melerai teman yang bertengkar atau berbeda pendapat. Ya, ini juga bermusyawarah adik-adik ya, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Ini juga contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila yang berhubungan dengan musyawarah. Adik-adik, apa itu arti bermusyawarah? Nah, bermusyawarah artinya adalah berdiskusi untuk membicarakan atau menyelesaikan suatu masalah. Lalu sebutkan nih 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Nah, contoh kegiatan bermusyawarah misalnya berdiskusi menentukan ketua kelas, memilih ketua kelompok, berdiskusi saat menyelesaikan permasalahan antar teman ya, berdiskusi menentukan tugas piket kelas juga bisa. Itu contoh kegiatan bermusyawarah. Lalu termasuk pengamalan sila keberapa nih kegiatan bermusyawarah? Nah, musyawarah ini termasuk pengamalan sila keempat. Sila keempat tadi bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Nah, di sini simbolnya adalah kepala banteng. Ibu, tadi kita sudah sama-sama menonton video pembelajaran untuk mata pelajaran PKN. Tugas kamu adalah buka buku kamu halaman 66. Di situ ada 4 soal. Nah, kamu kerjakan nomor 1 sampai 4. Tugas kamu untuk mata pelajaran PKN halaman 66 nomor 1 sampai 4. Anak-anak ibu selamat mengerjakan tugasnya. Shalom.